Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Afianto, NPM 19630686. Saya dari kelas 2C non-reguler Banjarmasin. Dosen pengajar Bapak Adi Surya, STMT, NIDN 1126058 Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian aljabar boolean dan juga hukumnya. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true atau false, atau benar dan salah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Itu ada yang pertama, hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel ataupun sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya perkalian X dikali Y sama dengan Y dikali X, atau penjumlahan X plus Y sama dengan Y plus X. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukar posisi variabel, atau dalam hal ini adalah sinyal input, hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarnya. Setelah itu ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasional tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian digital. Contohnya perkalian W dikali dalam kurung X dikali Y tutup kurung sama dengan dalam kurung W dikali X tutup kurung dikali Y. Penjumlahan W plus dalam kurung dikali plus Y tutup kurung sama dengan buka kurung W plus X tutup kurung plus Y. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarnya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya tetap akan sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana akan dihitung terlebih dahulu. Setelah itu ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan, tepatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarnya. Hukum N disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut contohnya. Setelah itu ada hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut contohnya. Hukum inversi. Hukum inversi menggunakan hukum logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.